Bab 61. Ini pasti sesuatu dari sistem keajaiban. Duduk di mobil Kuping, pikiran Zhao Yu terus merenungkan situasinya. Sejak sistem keajaiban, semua yang ia anggap sebagai kebetulan tidak lagi menjadi kebetulan. Pertama, pengalaman menegangkannya saat berpura-pura menjadi ayah Jiang Xiaoxing, lalu kemunculan Kuping yang tiba-tiba. Keduanya pasti terkait dengan sistem. Bukan hanya karena hari itu adalah akhir pekan, tetapi juga karena Zhao Yu sedang beristirahat. Dia tidak perlu pergi bekerja, jadi ketika Zhao Yu masuk ke mobil Kuping, dia hanya bisa berasumsi bahwa itu adalah semacam kasus darurat, dan Kuping akan membawanya untuk menyelidiki. Cek, cek, Zhao Yu terus-menerus mendecakkan bibirnya, berpikir dalam hati, kasus tangan hilang baru saja terpecahkan, tidak mungkin ada kasus besar lainnya, kan? Bagaimana aku bisa hidup seperti ini? Namun, saat Subaru putih itu menyeberang jalan, Zhao Yu tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Mengapa Kuping mengendarai mobilnya sendiri? Polisi mengendarai mobil polisi saat melakukan penyelidikan, bukan? Dia mendengar bahwa Subaru milik ketua timku baru berusia seminggu. Bahkan tidak memiliki plat nomor. Jika ini terkait dengan semacam urusan polisi, mengapa dia mengendarai mobilnya sendiri? Juga jika ini adalah penyelidikan, mengapa dia menangkapku ketika dia memiliki begitu banyak agen di tim B? Zhao Yu berpikir dalam hati. Juga, Zhao Yu menatap ketua timku dengan saksama, dan melihat bahwa dia mengenakan seragam polisi baru, terlihat cukup menarik. Belum lagi, riasan tipis, dan bahkan ada lipstik. Hah, ada apa dengan hari ini? Apakah babi terbang hari ini? Mata Zhao Yu membelalak saat menatap Kuping, masih tidak percaya. Biasanya ketua tim Kuping tidak peduli dengan penampilannya, dan selalu terlihat agak kasar. Dia tidak menyangka bahwa Kuping akan terlihat secantik itu setelah dia membersihkan dirinya. Apa, ada sesuatu di wajahku? Kuping merasakan tatapan Zhao Yu, dan bertanya tanpa menoleh padanya. Tidak, Zhao Yu merenung dengan serius, dan merasa lebih baik untuk fokus pada topik utama. Dia bertanya, kemana kita akan pergi, Kak? Detektif utama, Kuping menggelengkan kepalanya, dan berbicara dengan sangat serius, bisakah kamu memeriksa ponselmu lebih sering? Aku sudah mengirimkannya kepadamu melalui pesan. Oh, Zhao Yu mengeluarkan ponselnya, dan benar-benar ada pesan. Kuping telah mengirim informasi kepadanya, memberitahu bahwa mereka akan pergi ke Dewan Kota untuk upacara penghargaan, yang meminta mereka untuk melapor ke gedung Dewan Kota sebelum pukul 10. Apa, pujian? Zhao Yu menyeringai, kata pujian, terasa begitu asing baginya. Di kehidupan sebelumnya, dia bahkan tidak pernah mendapatkan sertifikat prestasi di sekolah dasar. Begitu dia mulai hidup di jalanan, kesempatan untuk mendapatkan penghargaan semakin menipis. Saya melacak lokasi Anda dan melihat Anda sedang duduk di rumah, dan menduga Anda belum melihat pesannya, kata ketua tim Kuping dengan nada netral, jadi, saya memutuskan untuk datang, tetapi bertemu Anda di jalan. Anda tampak begitu santai, kemana Anda pergi? Oh, aku ingin makan domba Paomo. Zhao Yu berkata jujur, aku sama sekali tidak melihat pesan itu. Ponsel bodoh ini jelek sekali. Aku akan membeli yang baru nanti. Tidak perlu, kata Kuping, satu set ponsel baru yang dibuat untuk pasukan polisi khusus baru saja tiba dari atasan. Kami akan segera mendapatkannya. Pesan dienkripsi, dan bahkan data pun gratis. Jika Anda masih tidak bisa menerima pesan, itu masalah Anda. Oh, gratis. Zhao Yu memujinya, alhamdulillah atas informasi dari ketua timku, kalau tidak aku pasti sudah membuang-buang uang. Oh, benar, apa artinya menerima pujian? Mengapa aku mendapatkannya? Apakah mereka akan memberiku ijazah besar, dan memberiku bunga penghargaan besar? Ketika menerima pujian di Biro Keamanan Kepolisian Kinsan, Zhao Yu merasa sedikit pusing. Ia tidak pernah mengalami hal semacam itu dalam hidupnya. Para pemimpin cabang, pemimpin Dewan Kota, dan bahkan beberapa pemimpin tingkat provinsi semuanya hadir. Ada lautan manusia dan wartawan di mana-mana. Kamera menyala dari semua sudut, dan cahaya terang tidak pernah berhenti. Kamera mengejutkan Zhao Yu dan membuatnya merasa pusing.
Rupanya, alasan mengapa upacara penghargaan ini begitu megah adalah karena bertepatan dengan peringatan berdirinya kantor polisi Kinsan. Selain memberikan penghargaan kepada petugas polisi dan kantor polisi yang berprestasi, para petinggi juga telah memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada unit dan personel kunci dalam kasus pemerkosaan Taser dan kasus kehilangan tangan. Setelah Kepala Kantor Distrik Rongyang Zhou menerima penghargaannya sebagai perwakilan cabang, Kuping dan Zhao Yu maju bersama. Atas kepemimpinannya dalam dua kasus tersebut, Kuping memperoleh banyak penghargaan kehormatan, seperti sertifikat. Namun, berbeda bagi Zhao Yu. Para petinggi menyatakan bahwa penyidik yang bertanggung jawab langsung dalam menangkap pelaku kejahatan harus diberi penghargaan lebih dari sekadar penghargaan kehormatan, dan menerima sejumlah penghargaan materi. Jadi, Zhao Yu tidak hanya diberi selempang, dan dua sertifikat kehormatan dari seorang pemimpin tingkat provinsi, tetapi ia juga menerima dua cek sungguhan. Zhao Yu membukanya, dan matanya terbelalak. Wow, gila, sebanyak ini. Dia sama sekali tidak menyangka. Satu seharga 20.000 yuan, dan satu lagi seharga 8.000. Jika ditotal, totalnya menjadi 28.000 yuan. Zhao Yu pernah mendengar hal itu sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka itu nyata. Menangkap pelakunya benar-benar menghasilkan uang baginya. Tidak heran setiap kali pelaku baru muncul, semua penyelidik menjadi lebih bersemangat. Menangkap penjahat juga memiliki risiko besar, itulah sebabnya tim kepolisian Kinsan memiliki sistem penghargaan semacam itu. Namun, memecahkan kasus besar biasanya merupakan usaha tim. Setelah kasus tersebut, uang penghargaan juga dibagi rata di antara seluruh tim. Namun, situasi Zhao Yu sedikit istimewa. Baik kasus pemerkosaan dengan Taser maupun kasus kehilangan tangan telah dipecahkannya sendiri, jadi uang penghargaan jelas hanya diberikan kepadanya. Sambil memegang cek di tangannya, Zhao Yu merasa semakin pusing, seperti sedang melayang. Mungkin jika dia mengulurkan tangannya, dia bisa terbang. Dia telah meraih penghargaan, berjalan meninggalkan panggung, dan setelah kepala stasiun Zhou berbicara kepadanya, dia tidak dapat mengingat apapun. Dia hanya ingat 3 kata, hebat. Luar biasa. Terima kasih. Sebenarnya, kepala stasiun Zhou tidak memujinya, tetapi memarahinya dengan pelan. Bagaimana kamu bisa datang ke acara seperti ini tanpa mengenakan seragam? Rambutmu juga berantakan seperti penjahat. Apakah kamu mencoba membuat kami kehilangan muka? Tetapi Zhao Yu masih tertawa seperti orang bodoh, dan bahkan dengan gembira menjabat tangan kepala stasiun, hebat. Luar biasa. Terima kasih. Dalam perjalanan pulang, Zhao Yu sedang duduk di Subaru milik ketua tim Kuping. Dia membelai cek di tangannya, dan merasa seperti masih melayang. Dia tidak dapat membayangkan bahwa memecahkan 2 kasus berturut-turut telah memberinya penghargaan, dan begitu banyak uang juga. Kehidupan seperti itu sama sekali tidak buruk. Terutama ketika dia naik untuk menerima hadiah, dia bahkan merasakan sedikit kebanggaan dan kepuasan. Menjadi seorang polisi ternyata cukup menarik. Anda tidak hanya bisa menghasilkan uang dan terlihat menarik, tetapi Anda juga bisa menangkap orang jahat. Itu jauh lebih baik daripada kehidupan lamanya. Baiklah, kalau begitu, aku akan terus melakukannya. Bagi mereka yang sudah melakukan kejahatan, dan bagi mereka yang akan melakukannya, sebaiknya kalian berhati-hati. Zhao Yu berpikir dalam hati. Saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai menyenandungkan sebuah lagu. Zhao Yu, Kuping menoleh ke arah Zhao Yu yang tampak sombong dan mendesah, sebelumnya aku benar-benar meremehkanmu. Bab 62. Karena suhu yang hangat, Kuping menanggalkan seragam polisinya begitu dia masuk ke dalam mobil, memperlihatkan sweter merah tipis yang membuatnya tampak sangat anggun. Sejak kasus pemerkosaan dengan Taser, kamu tampak seperti orang yang berbeda. Kuping berbicara terus terang tentang apa yang dikatakan instingnya. Sebagai seorang polisi, dia sangat peka terhadap hal-hal seperti itu. Dulu kamu tidak seperti ini. Aku benar-benar curiga dengan identitasmu. Keke, menghadapi kecurigaan ketua timku, Zhao Yu menjawab dengan asal tanpa berpikir panjang. Dia berpura-pura takut dan berkata, akhirnya aku ketahuan olehmu. Ketua timku memang detektif ulung. Jujur saja, aku orang yang mirip sekali dengan Zhao Yu,
tetapi Zhao Yu yang asli dibunuh olehku. Mayatnya disembunyikan di dalam lemari esku. Kuping tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan merasa sangat kesal. Oh, bagaimana kalau Zhao Yu mendesaknya lebih jauh, aku akan memberitahumu fakta lain. Aku melakukan perjalanan waktu ke sini. Aku adalah seorang pembunuh yang dijatuhi hukuman mati. Setelah aku dieksekusi, aku melakukan perjalanan waktu ke tubuh Zhao Yu. Aku mengambil alih tubuhnya dan mengendalikan jiwanya. Wahaha, bagaimana menurutmu, apakah itu terdengar lebih logis? Kuping sudah marah dengan kata-kata Zhao Yu. Dia memegang erat-erat kemudi dan bernapas dengan berat. Zhao Yu, tidak bisakah kamu sedikit lebih serius? Kuping menahan amarahnya. Aku melihat metodemu memecahkan kasus tangan hilang, dan aku akui kamu memang memiliki potensi tertentu di beberapa area, tetapi kamu tidak selalu dapat melakukan sesuatu dengan caramu sendiri. Aku mendengar apa yang terjadi kemarin. Kuping mencoba berbicara seperti seorang kakak perempuan. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu benar-benar memukuli orang di kantor polisi. Itu benar-benar bodoh. Kenapa mereka mengajukan keluhan terhadapku? Zhao Yu bertanya dengan nada meremehkan. Jika mereka benar-benar mengeluh, kau akan mendapat masalah besar. Kuping berkata dengan marah, Zhao Yu, dengarkan saranku, berhentilah melakukan sesuatu dengan caramu sendiri. Sebagai seorang polisi, kau seharusnya menegakkan hukum. Bagaimana kau bisa menggunakan kekerasan untuk meredam kekerasan? Kau seharusnya benar-benar mengendalikan amarahmu. Kreak, bang. Kuping sedang asyik menceramahi Zhao Yu, ketika seorang pria tiba-tiba muncul di depan mobil. Karena terkejut, Kuping menginjak rem dengan keras, tetapi pria itu tetap menghantam bemper mobil dan terlempar dengan keras dari mobil. Ah! Wajah Kuping memucat. Dia belum pernah menabrak seseorang sebelumnya. Dia buru-buru membuka pintu dan keluar dari mobil. Di luar mobil, dia melihat seorang pria parubaya dengan pakaian olahraga tergeletak di sudut persimpangan. Ya ampun, kamu baik-baik saja. Kuping ketakutan dan bergegas mendekati pria itu. Arg! Pria itu menoleh dan mengerang. Apakah kau tahu cara mengemudi? Kau hampir membunuhku. Arf! Jangan khawatir, aku akan memanggil ambulans sekarang. Bertahanlah. Kuping buru-buru mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon 120, tetapi pria itu melambaikan tangannya dan berkata, Kakak, tunggu sebentar, biarkan aku melihat apakah aku bisa berdiri. Dia berpegangan pada trotoar jalan dan berdiri dengan gemetar, namun, tepat saat Kuping hendak membantunya, dia jatuh dan duduk di trotoar. Ark! Dia memijat punggung bawahnya dan memamerkan giginya pada Kuping. Kakak, aku tahu kau orang yang baik. Karena aku punya beberapa urusan mendesak yang harus diselesaikan hari ini, aku hanya akan bilang kalau aku tidak beruntung hari ini. Kau bisa memberiku uang, dan aku akan pergi ke dokter sendiri. Kuping adalah seorang polisi, dan meskipun dia kurang konsentrasi saat mengemudi, sehingga dia tidak yakin apakah dia benar-benar telah menabrak pria itu, namun kemungkinan besar pria itu memalsukan luka-lukanya, dan dia kemungkinan seorang penipu. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kuping berkata, kamu harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jangan khawatir, aku seorang polisi jadi aku tidak akan melarikan diri. Jika itu tidak memungkinkan, ada ruang pemeriksaan khusus di Departemen Forensik unit kita. Kita juga bisa pergi ke sana. Pria itu terkejut saat mendengar bahwa Kuping adalah seorang polisi, namun, setelah berpikir sebentar, dia berkata tanpa rasa takut, Kakak, lihatlah jika kamu tidak percaya padaku. Pria itu mengangkat bajunya dan punggung bawahnya benar-benar merah dan bengkak. Kuping tidak tahu harus berbuat apa. Karena mobilnya masih baru, tidak ada kamera dashboard di sana. Selain itu, sepertinya dia benar-benar menabraknya. Saya tidak peduli apakah Anda seorang polisi atau bukan, kata pria itu dengan wajah cemberut, itu fakta bahwa Anda menabrak saya. Seorang polisi, seperti orang lain, harus bertanggung jawab setelah menabrak seseorang, bukan? Saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Anda dapat membayar saya sejumlah uang dan saya akan pergi ke dokter sendiri. Atau Anda dapat memanggil ambulans dan menyeret saya ke rumah sakit. Tetapi izinkan saya memperingatkan Anda terlebih dahulu,
Mobil Anda belum memiliki plat nomor, jadi asuransi Anda tidak berlaku. Jika saya pergi ke rumah sakit, Anda harus tahu berapa biayanya. Kuping mendongak ke daerah sekitarnya. Itu adalah distrik baru kota Kinsan dan infrastruktur jalannya masih belum lengkap. Meskipun ada kamera pengintai yang dipasang di persimpangan, tidak ada jaminan bahwa kamera itu sudah digunakan. Selain itu, pria itu memang telah mendarat di mobilnya, jadi meskipun ada rekaman kamera pengintai, dia mungkin tidak dapat membuktikan bahwa pria itu mencoba menipunya. Namun, Kuping bukan orang bodoh. Pria itu terdengar profesional, dan jelas dia mencoba menipunya, tetapi Kuping tidak punya jalan keluar. Kakak, aku hanya butuh 2.000 yuan, dan kamu tidak perlu bertanggung jawab. Wajah lelaki itu tidak menunjukkan rasa sakit, tetapi tampak muram. Jika kita pergi ke rumah sakit, biaya MRI saja akan sangat mahal. Bagaimana jika aku juga menderita tekanan darah tinggi dan penyakit jantung? Yah, Kuping mengepalkan tangannya dengan marah. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah seorang penipu ulung yang menjijikkan, dia merasa tidak berdaya. Pada saat itu, Zhao Yu yang duduk di kursi penumpang tampak sangat santai. Ia telah membantu Kuping mematikan mesin mobil sebelum menyalakan radio. Ia terus berbaring di kursi dan menyaksikan pertunjukan yang terjadi di depannya dengan penuh minat. Zhao Yu sangat menyadari perdagangan semacam itu. Sejak pria itu dipukul, ia sudah tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang penipu. Mobil baru, tidak ada plat nomor, tidak ada kamera dashboard, tidak ada kamera pengawas di sekitar, dan jalan yang lebar. Itu adalah tempat yang tepat bagi seorang penipu untuk beraksi. Selain itu, saat itu sekitar tengah hari. Apa yang dilakukan seseorang dengan pakaian olahraga di hutan belantara? Jogging di kuburan. Zhao Yu mengira bahwa Kuping, sebagai seorang ketua tim dari unit investigasi kasus utama, akan mampu menyelesaikan penipu seperti pria itu, namun, Kuping terpaksa menuruti penipu itu, dan bahkan meraih dompetnya untuk mengambil uang. Zhao Yu menghela napas dan berpikir dalam hati, ketua timku yang terhormat, aku tidak bisa lagi mendengarkan nasihatmu. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu cara menggunakan kekerasan untuk mengekang kekerasan. Bab 63. Meskipun Zhao Yu sangat paham dengan apa yang coba dilakukan oleh penipu itu, yaitu penipuan kompensasi, dia sendiri tidak pernah melakukannya. Di mata orang-orang jalanan, penipuan kompensasi dianggap sebagai pemerasan tingkat rendah dan dipandang rendah. Bahkan beberapa pelaku kejahatan kecil tidak memperdulikannya. Biasanya mereka yang melakukan penipuan kompensasi memiliki sekelompok orang, tetapi tidak ada yang benar-benar mendukung mereka. Mereka cenderung berpindah-pindah tempat, dan mengambil apapun yang bisa mereka dapatkan, tetapi tidak berani tinggal di suatu tempat terlalu lama. Akan tetapi, orang-orang itu jelas terampil. Menggunakan Kuping sebagai contoh, penipu itu membuatnya tampak sangat realistis bahwa dia telah ditabrak. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka akan percaya bahwa mobil itu benar-benar telah menabraknya. Tetapi orang itu berusaha terlalu keras. Tubuhnya dipukul dengan sangat keras, tetapi dia sama sekali tidak terluka. Luka di punggungnya tidak ada hubungannya dengan mobil Kuping, tetapi disebabkan oleh tindakan menyakiti diri sendiri, dengan membiarkan kelompoknya sendiri menabraknya. Orang-orang itu akan melakukan apa saja demi uang. Tingkat yang mereka tempuh hampir menyimpang. Meskipun Zhao Yu yang sekarang adalah seorang polisi, dia pernah menjadi gangster di kehidupan lamanya. Melihat hal seperti itu, dia tidak bisa tidak merasa seperti kembali ke jalanan. Belum lagi, Kupinglah yang diperas. Zhao Yu membolak-balik mobil Kuping, mencoba menemukan kunci logam atau tongkat atau sesuatu, tetapi mobil Kuping kosong. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya dan berjalan keluar dari mobil. Saat itu pukul 12.10 siang dan lokasinya sangat terpencil. Selain beberapa mobil yang lewat, tidak ada orang yang melihat. Zhao Yu melihat sekeliling dan segera menemukan bahwa di seberang jalan ada sebuah sepeda motor yang diparkir di jalur sepeda. Di atas sepeda motor itu ada seorang pria gemuk dan seorang pria kurus, yang sedang mengawasi penipu itu dengan saksama. Tidak perlu dikatakan lagi, mereka berdua pastilah rekan penipu itu. Bisakah kau meminta sedikit lebih sedikit? Setelah beberapa percakapan, Kuping sudah menyerah dan mulai bernegosiasi, apa sebenarnya yang salah denganmu?
Kita harus jujur satu sama lain. Jika kau melewati batas, aku akan membawamu kembali ke kantor polisi. Kak, aku akan bersikap tidak tahu malu semampuku. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Saat itu, pria berpakaian olahraga itu sudah menunjukkan warna aslinya dan berbicara tanpa rasa takut. Tapi aku akan memberitahumu sekarang, aku benar-benar punya masalah jantung. Jika kau membawaku ke kantor polisi, aku mungkin akan terkena serangan jantung dan mati di depan pintu rumahmu. Saat pria berpakaian olahraga itu mengancam Kuping dengan kejam, dia mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat seorang pria keluar dari mobil, berjalan agresif ke arahnya. Penipu itu tidak menyadari bahwa ada seorang pria di dalam mobil. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, jika ada orang lain di dalam mobil, mengapa dia tidak keluar lebih awal. Sayangnya, penipu malang itu tidak punya waktu untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Sejak Zhao Yu berada di depannya, nasibnya sudah ditentukan. Zhao Yu tidak berkata apa-apa dan mendorong Kuping dengan tangan kirinya, dan dengan tangan kanannya, menamparkan wajah penipu itu hingga bersih. Pah! Suara tamparan itu keras dan nyaring, bergema di seluruh jalan. Ah! Pria berpakaian olahraga itu berteriak kaget. Kau, bagaimana kau bisa memukul orang? Pah! Tamparan kedua segera menyusul. Meskipun pria berpakaian olahraga itu mencoba menangkisnya dengan tangannya, dia tetap terhuyung ke samping, darah mengalir di sisi mulutnya. Aiya! Pria berpakaian olahraga itu kebingungan dengan serangan itu. Saat ia mencoba melawan, Zhao Yu mencengkeram kerah bajunya. Pah! Tamparan ketiga bahkan lebih keras, membuat pria berpakaian olahraga itu tersungkur ke tanah. 4 atau 5 gigi keluar dari mulutnya. Zhao Yu, kau, bahkan sebagai salah satu ketua tim di unit investigasi kasus utama, Kuping merasa terintimidasi oleh perilaku brutal Zhao Yu. Dia bergegas maju dan meraih Zhao Yu, mencoba menahannya. Kedua rekan penipu itu melihat situasi memburuk, dan dengan cepat berteriak dan berlari menghampiri. Zhao Yu memberi isyarat pada Kuping dan bertanya dengan tenang, "Pemimpin timku, apakah kamu membawa borgol hari ini?" Kuping terkejut dan menjawab dengan cepat, "Tidak. Hari ini aku tidak naik mobil polisi." "Bagaimana dengan ini?" Zhao Yu membuat pistol jari, bertanya apakah dia membawa pistolnya. Kuping menggelengkan kepalanya lebih keras lagi, dan menyadari bahwa perjalanan itu bukan untuk sebuah penyelidikan. Untuk apa aku membawa senjata? Zhao Yu menghela napas dan menggelengkan kepalanya karena kecewa, lalu berseru, "Baiklah, kalau begitu berdirilah di samping." Saat dia berbicara, kedua rekannya, satu gemuk dan satu kurus, sudah bergegas di depan Zhao Yu. Si gemuk yang memimpin serangan berteriak, "Berhenti. Kamu mau mati." Pria gemuk itu baru saja mulai berbicara ketika Zhao Yu menarik kerah bajunya, dan mengarahkan tangannya yang lain langsung ke selangkangannya. Kemudian, dengan sedikit tenaga, dia mengangkat pria berat itu langsung ke udara. Menggunakan momentum dari pengangkatan itu, Zhao Yu berbalik dan melemparkan pria gemuk itu ke samping. Ada beberapa pagar besi di pinggir jalan, dan dengan suara keras, punggung pria gemuk itu membentur pagar. Seketika, pria gemuk itu jatuh tertelungkup ke tanah, menyebabkan debu beterbangan saat dia mendarat. Ah! Lelaki kurus yang tersisa ingin mengangkat tangannya dan memukul Zhao Yu, tetapi melihat betapa kasarnya Zhao Yu, dia tidak berani bergerak. Dia tidak bergerak, tetapi Zhao Yu tidak peduli. Dengan dua tangan, dia mencengkeram dada pria itu, lalu melemparkannya ke udara, dan melemparkannya ke tempat sampah di jalan. Tempat sampah tidak dapat menahan kekuatan seperti itu, dan jatuh miring seperti pin bowling. Pria kurus itu berguling beberapa kali karena kekuatan itu, lalu berbaring diam di kaki Zhao Yu. Dalam beberapa detik, ketiga penipu itu berhasil dilumpuhkan. Masing-masing dari mereka tergeletak di tanah sambil mengerang dan menggeliat kesakitan. Zhao Yu menunduk, dan melihat bahwa meskipun kehilangan beberapa gigi, pria berpakaian olahraga itu telah mencoba berdiri lagi. Zhao Yu melangkah maju dan mengangkat pria itu dengan bajunya, dan dengan gerakan ayunan yang halus, ia melemparkan penipu itu ke tiang telepon. Sambil menjerit seperti binatang yang terluka, pria berpakaian olahraga itu tergeletak di tanah, benar-benar tidak bergerak. Ah! Kali ini, Kuping benar-benar ketakutan. Dia melangkah maju untuk menghentikan Zhao Yu,
tetapi Zhao Yu hanya melambaikan tangan padanya, lalu berpura-pura bertindak dengan benar sambil memberi hormat padanya, melapor, 3 penjahat telah ditahan. Saya di sini untuk melapor ke atasan, tolong tangkap mereka dan tutup kasusnya. Oh, otak Kuping berada dalam keadaan kacau, dan dia bahkan mulai menggunakan bahasa Inggris. Apa? Tidakkah kalian lihat bahwa mereka semua adalah tersangka pembunuhan? Tanda seru petik 2. Zhao Yu berpura-pura tegas saat berteriak, lalu mengumpulkan ketiga penipu itu, mengunci lengan mereka di belakang punggung. Sekarang, dengarkan aku. Kalian telah ditangkap karena pembunuhan dan melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Zhao Yu mengeluarkan lencana polisinya dan berteriak pada ketiganya, kalian berhak untuk tetap diam, apapun yang kalian katakan bisa. Zhao Yu mengangkat kepalanya dan bertanya pada Kuping, bisa apa lagi? Kuping masih tertegun, tidak mampu menjawab. Terserah. Zhao Yu menepuk bagian belakang kepala si pria gendut, oh, benar, aku akan menambahkan lebih banyak kejahatanmu. Berbohong kepada polisi, bagaimana kau bisa melakukan itu? Setidaknya kau harus memiliki pengetahuan hukum. Berbohong kepada polisi setidaknya 3 tahun penjara. Muahaha, ikutlah dengan kami ke kantor polisi sekarang. Bab 64. Melapor ke markas. Zhao Yu memegang telepon genggamnya yang rusak dan bermain-main dengan ketiga penipu itu. Ketiga tersangka telah ditangkap, tolong kirim bantuan. Ya, dalam prosesnya, ketiga tersangka membalas dengan kekerasan dan menyerang petugas polisi. Mereka jahat dan menyebabkan cedera serius pada perwira senior dan saya. Ya, Anda juga dapat mengirim ambulans. Perkataan Zhao Yu terlalu dramatis dan para penipu itu tidak mempercayainya, namun, ketika mereka melihat lencana polisi Zhao Yu dan seragam yang diambil Kuping dari mobil, mereka tidak dapat lagi meragukan identitas pasangan itu. Pak Polisi, pria gendut itu, yang tampaknya adalah pemimpin para penipu, berkata kepada Zhao Yu dengan wajah muram, Anda yang menyerang kami. Kami melihatnya. Kami tidak menyerang polisi manapun. Memukul. Tanpa memberikan penjelasan apapun, Zhao Yu memukul bagian belakang kepala pria gendut itu, dan pria itu meringis kesakitan. Hentikan omong kosongmu. Zhao Yu berteriak, kamu telah menyebabkan cedera internal pada perwira senior kami dan diriku sendiri. Biarkan aku memberitahumu, perwira senior kami menderita diabetes selain hipertensi dan penyakit jantung, dan bisa pingsan kapan saja. Lebih baik kamu menahan napas, dan menunggu sampai kita sampai di rumah sakit dan melakukan MRI terlebih dahulu. Kamu memiliki keberanian untuk menyerang polisi, menyerang polisi, menyerang polisi. Dengan setiap menyerang polisi, Zhao Yu menamparnya. Meskipun dia tidak menggunakan banyak kekuatan, wajah pria gendut itu tetap memerah. Kakak, kau tidak mungkin bersikap tidak masuk akal seperti ini, kan? Kata lelaki itu sambil menggertakkan giginya. Kami benar-benar tidak menyerang siapapun. Kaulah yang menyerang kami, warga negara yang tidak bersalah dan baik. Ledakan. Zhao Yu tidak menamparnya lagi, tetapi malah menendang pria gemuk itu ke tanah, diikuti oleh serangkaian tendangan 10 kali atau lebih, sebelum pria itu memohon agar nyawanya diampuni, dan Zhao Yu berhenti lagi. Melihat keganasan Zhao Yu, pria kurus dan pria berpakaian olahraga itu menundukkan kepala dan tidak berani melihat. Menurutku kalian semua keras kepala sekali. Zhao Yu berjongkok dan berkata kepada pria gendut itu, biarkan aku menganalisis situasi saat ini untukmu. Dengarkan baik-baik, perwira senior kita dan aku sedang mengejar seorang pembunuh yang melarikan diri, dan kalian bertiga muncul di sini dan menghalangi kami untuk menangkap penjahat itu. Setelah itu, kalian bahkan menyerang dan melukai kami berdua. Zhao Yu membelai bagian belakang kepala pria gendut itu, dan pria itu menggigil ketakutan. Mengapa kau tidak menceritakan apa yang terjadi karena kau sangat memahami hukum? Jangan bicarakan kemungkinan bahwa kau adalah kaki tangan seorang pembunuh saat ini. Pertama-tama, apakah kau sanggup menanggung konsekuensi karena menghalangi pelayanan publik dan menyerang petugas polisi? Tentu saja, kau dapat mencari pengacara untuk membantumu mengajukan banding, dan kau mungkin tidak perlu masuk penjara jika kau berhasil, tetapi jika perwira senior kita terkena serangan jantung sekarang, maka, itu tidak akan semudah menyerang petugas polisi. Setelah mendengar Zhao Yu,
Ketiga penipu itu tercengang. Mereka akhirnya mengerti cara menipu seseorang. Ketiga penipu itu hanyalah bajingan dengan latar belakang yang tidak penting, dan berbeda dari mafia lokal yang berpengaruh. Mereka tidak memiliki kemampuan sejati saat berhadapan dengan seseorang yang lebih tidak masuk akal daripada mereka. Pria gemuk dengan wajah bengkak itu akhirnya mengubah nadanya dan memohon kepada Zhao Yu, "Kakak, kami salah. Tolong berbelas kasihlah dan biarkan kami pergi kali ini. Kami tidak akan melakukannya lagi." Mendengar ini, Zhao Yu menoleh dan melirik Kuping, yang sudah terdiam. Kuping mengira Zhao Yu akan setuju untuk membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, namun, dia tidak menyangka Zhao Yu akan mengangkat tangannya dan menamparkan pria gemuk itu lagi. Tamparan ini jauh lebih keras daripada tamparan sebelumnya, dan pria itu hampir pingsan. Kuping terkejut dan mencoba menghentikannya, tetapi Zhao Yu tidak peduli. Dia mengambil pria gemuk dan pria berpakaian olahraga, masing-masing satu di tangan, dan menyeret mereka ke bagian depan Subaru sebelum berteriak, "Sudah selesai. Sudah selesai dengan omong kosongmu." Zhao Yu menunjuk ke bumper. "Lihat ini. Kamu telah merusak mobil perwira senior kita. Itu mobil baru. Bagaimana kita akan menyelesaikan ini?" Pria berpakaian olahraga itu membelalakan matanya dan menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Kakak, ini tidak rusak. Lihat, tidak ada goresan sedikit pun. Meskipun dia berbohong tentang tertabrak mobil, catnya tidak terkelupas sama sekali, dan bahkan tidak ada goresan sedikit pun." "Sialan kau." Zhao Yu mengangkat kakinya dan menendang pria berpakaian olahraga itu. Ia menjambak rambut pria gendut itu dengan tangan kanannya, dan menempelkan kepalanya ke bumper. "Ada yang salah dengan matamu. Kau tidak bisa melihat goresan sebesar itu. Apa kau menolak untuk membayar?" Tidak, pria gemuk itu gemetar dan berteriak, "Kakak, aku akan membayar, aku akan membayar." Zhao Yu akhirnya melepaskan kepalanya. Sedangkan Kuping, dia sudah kehilangan kata-kata. Dia masih belum tahu bagaimana Zhao Yu berhasil menipu para penipu itu. Roda berputar dan Subaru putih itu kembali melaju di jalan raya. Zhao Yu menyerahkan 2.000 yuan kepada Kuping dari para penipu itu. Beri seseorang kesempatan untuk merasakan sendiri akibatnya. 2.000 yuan adalah jumlah yang diminta oleh para penipu itu. Para penipu itu tidak hanya tidak mendapatkan uang, tetapi mereka malah kehilangan 2.000 yuan. Namun, Kuping tidak akan pernah menerima uang sebanyak itu. Dia menggelengkan kepalanya dengan marah dan menolak untuk menerimanya. "Baiklah." Zhao Yu tahu bahwa dia tidak akan pernah mengambil uang itu, jadi dia memasukkannya ke dalam sakunya. "Karena kamu tidak menginginkannya, ayo kita minum bersama suatu hari nanti. Ajak tuanmu ikut." Kuping awalnya menganggukkan kepalanya, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Pikirannya berputar. Di satu sisi, dia bersikeras untuk menghentikan perilaku kejam Zhao Yu, tetapi di sisi lain dia tidak punya pilihan selain mengakui, dalam diam, hasil dari kekerasan yang dilakukan Zhao Yu untuk mengekang kekerasan. "Ketua timku," Zhao Yu tampaknya menebak apa yang ada di pikiran Kuping dan berkata kepadanya, "Sejujurnya, balas dendam adalah permainan yang adil. Sebenarnya, selalu ada alasan di balik kekerasan. Jangan khawatir, aku tahu seberapa jauh harus melangkah dan kapan harus berhenti." Setelah tiba di Jalan Sanfeng, Zhao Yu pergi ke bank dan menyetorkan cek ke rekening banknya. Dengan uang yang diperolehnya dari Zhao Jiaying, dan uang yang diperolehnya dari para penipu, total aset Zhao Yu telah melampaui 100.000. Dia tidak menyangka dirinya akan memperoleh begitu banyak kekayaan dalam beberapa hari. Selain menganggapnya sebagai keberuntungan, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan sistem keajaiban. Mungkinkah keuntungan moneter itu terkait dengan sistem keajaiban? Ketika dia melihat catatan di buku catatannya, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bab 65. Setelah Zhao Yu selesai makan malam, dia duduk di balkon, minum bir sambil berpikir. Bulan bersinar terang malam itu. Melalui celah pagar balkon, dia bisa melihat kios buah Da Feng Ge Fruit Co. di lantai bawah. Saat itu, kios buah masih menyala, dan Jiang Dafeng sedang bermain catur Cina dengan seorang pria tua berkacamata berbingkai hitam.
Keduanya mengobrol santai sambil bermain. Di seberang jalan terdengar gonggongan anjing sesekali. Jika seseorang mendengarkan dengan saksama, mereka bahkan dapat mendengar alunan musik dansa dari alun-alun di depan supermarket. Zhao Yu bersandar dan menelan sedikit beruang, merasa agak santai. Sejak ia menjadi anggota unit investigasi kasus utama, Zhao Yu tidak pernah beristirahat sehari pun. Selain menghabiskan seluruh energinya pada kasus tangan hilang, ia juga harus menghadapi berbagai petualangan yang diberikan sistem keajaiban kepadanya. Kehidupannya yang sibuk seperti roda yang terus berputar, tidak memberinya istirahat. Ia akhirnya bisa beristirahat hari itu. Sambil duduk malas di kursi berlengan, Zhao Yu sekali lagi mulai merenungkan tentang sistem keajaiban. Dengan menggunakan informasi dari buku catatannya, ia memperoleh pemahaman baru tentang sistem keajaiban. Ia menyadari bahwa pada hari San Jiaying memberinya 1000 yuan, heksagram yang diberikan sistem kepadanya adalah heksagram Dui Zen, rawa dan petir. Sementara hari ini, sebelum mendapatkan uang hadiahnya, sistem memberinya heksagram Sun Dui, angin dan rawa. Kedua heksagram itu memiliki kata Dui, rawa di dalamnya. Selain itu, ia samar-samar ingat bahwa hari ketika ia menemukan pencurian akun Jiang Xiaoxing, dan telah mulai memeras 5.000 yuan darinya, heksagram sistem itu juga memiliki Dui di dalamnya. Zhao Yu merasa bahwa kata Dui ada hubungannya dengan uang. Untuk memastikan teorinya, ia mencarinya secara daring. Menurut terminologi Bagua, Dui melambangkan rawa. Rawa terdapat di banyak tempat yang berangin dan berair, dan memang merupakan tanda kekayaan. Mungkinkah ketika sistem menunjukkan heksagram Dui, aku akan mendapatkan uang? Jika demikian, bukankah aku akan menjadi sangat kaya jika terus seperti ini? Pikir Zhao Yu. Tetapi, jika aku tidak menanganinya dengan benar, mungkinkah ada risiko kehilangan uang? Mungkin karena kebiasaannya dari kasus tangan hilang, Zhao Yu menuliskan segala hal mulai dari pikiran dan ide hingga pertanyaan di buku catatan kecilnya. Ia merasa bahwa jika ia dapat menganalisis heksagram dengan cermat seperti saat ia menyelidiki sebuah kasus, maka mungkin ia dapat memahami penjelasan heksagram tersebut dalam waktu dekat. Hei, Jiang, lumayan. Lelaki tua di lantai pertama yang sedang bermain catur Cina tiba-tiba mulai berteriak. Kenapa kau terus memeriksaku? Apa kau tidak punya ide yang lebih baik? Apa? Tetua Hou. Hehehe, Jiang Dafeng menyeringai saat berbicara. Kau jauh lebih baik dariku. Jika aku tidak terus memeriksamu, maka tamatlah riwayatku. Keluar dari sini. Tapi kamu punya ide yang bagus. Begitu Penatua Hou selesai bercanda, dia mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Aku dengar dari istriku bahwa kamu memenangkan lotre di rumah sakit lagi. Itu semua hanya keberuntungan. Hahaha, Jiang Dafeng masih dengan hati-hati memikirkan langkah selanjutnya dalam permainan, dan berbicara dengan santai, mungkin Tuhan sedang melindungi keluarga kita yang malang. Saya sudah berumur panjang, tetapi saya belum pernah mendengar ada rumah sakit yang mengadakan undian. Tetua Hou sangat serius. Dafeng, berhati-hatilah. Jangan sampai bertemu penipu lagi. Saya dengar Anda sudah memenangkan undian 3 kali. Mungkinkah ini semua hanya kebetulan? Percakapan itu menarik perhatian Zhao Yu. Dia segera menghentikan pikirannya, dan memfokuskan perhatiannya pada percakapan itu. Hei, apa yang kau katakan? Jiang Dafeng menepuk dadanya. Aku sudah menjadi pengusaha selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku tidak tahu kalau aku ditipu? Itu rumah sakit terkenal. Lagi pula, aku benar-benar mendapatkan uangnya. 2 lembar 10.000, dan 1 lembar 5.000. Semuanya langsung digunakan untuk membayar biaya rumah sakit istriku. Bagaimana mungkin itu palsu? Kalau memang ada masalah, rumah sakit pasti sudah mengusir istriku. Benar. Tetua Hou memikirkannya lalu mendesah. Tapi hati-hati saja, terlalu banyak orang jahat di dunia saat ini. Skakmat. Hahaha, Jiang Dafeng menepuk tangannya seperti anak kecil. Skakmat. Hari ini akhirnya aku berhasil membalas dendam, hehehe. 20.000, 5.000. Zhao Yu memikirkannya, dan akhirnya menyadari apa artinya. Dafeng telah ditipu oleh Jiang Xiaoxing.
Zhao Yu sebelumnya mengira bahwa ketika Jiang Xiaoxing menipu Jiang Dafeng, itu hanya untuk mengeluarkannya dari toko. Namun sebenarnya, dia menipunya untuk memberikan uang yang diperolehnya dari pencurian akun kepada ayahnya. Gadis itu benar-benar jenius. Namun karena ia telah menerima 10.000 yuan pada 2 kali pertama, kali ini ia hanya menerima 5.000, yang berarti ia telah kehilangan 5.000 yuan sebelumnya. Zhao Yu tahu bahwa kehilangan 5.000 yuan itu karena dirinya, dan uang itu digunakan untuk membayar sewa rumahnya. Memikirkan hal ini, Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun cara Jiang Xiaoxing menghasilkan uang tidaklah terlalu mulia, tujuannya adalah untuk menyelamatkan ibunya yang sakit. Namun, dia telah memeras uang dari gadis kecil itu, yang bertentangan dengan kode kehormatan jalanan. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengambil uangnya lagi, apapun yang terjadi. Sekarang setelah menjadi penyidik, Zhao Yu juga harus melihat masalah ini dari sudut pandang pekerjaannya. Bagaimanapun, tindakan Jiang Xiaoxing melanggar hukum. Dengan seseorang secerdas dia, konsekuensinya bisa sangat buruk. Jika sesuatu terjadi, dia bisa saja berakhir seperti Li Dan. Tapi tidak apa-apa karena setelah seharian penuh merenung dan mempertimbangkan, Zhao Yu akhirnya menemukan solusi untuk masalah ini. Dia hanya perlu berbicara dengan gadis itu. Secara kebetulan, suara Jiang Xiaoxing terdengar dari lantai bawah. Ayah, aku sudah selesai mengerjakan perku. Sekarang aku mau menghirup udara segar. Silakan, silakan. Jiang Dafeng selalu memuja anak tunggalnya yang penurut dan pintar, dan biasanya membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Hati-hati saja, semua bibimu sedang berdansa di alun-alun. Oh, Jiang Xiaoxing menjawab dengan malas, dan hendak keluar dari toko ketika Zhao Yu memanggil dari balkon lantai atas, "Hei, nak, potongkan aku semangka. Aku mau yang merah." Suara Zhao Yu menarik perhatian semua orang. Zhao Yu melambaikan tangan dengan marah ke arah Jiang Xiaoxing sambil mengedipkan mata padanya berulang kali, mencoba menyampaikan maksud sebenarnya. "Hei, polisi bodoh." Jiang Dafeng membenci Zhao Yu sampai ke tulang, dan mengangkat kepalanya sambil berteriak balik, "Menurutmu siapa dirimu? Kau ingin kami memotong semangka lalu mengantarkannya ke kamarmu? Xiaoxing, pergilah bermain, jangan pedulikan dia. Persetan denganmu." Zhao Yu mengumpat, "Gendut, bukannya aku tidak membayarmu. Kalau kamu tidak mau membayar, aku akan turun dan menghancurkan tempatmu." "Hah? Kau pikir kau siapa? Aku tidak akan." Jiang Dafeng berdiri dengan marah. "Hei, ayah, ayah, ayah." Jiang Xiaoxing segera menyadari bahwa Zhao Yu ingin berbicara dengannya, dan segera mencoba menenangkan Jiang Dafeng. "Itu hanya sepotong semangka. Tidak perlu marah, kalian teruslah bermain. Tetua Ho, teruslah bermain. Aku akan pergi, aku akan pergi." Setelah selesai berbicara, gadis kecil itu segera mengambil semangka dan berlari ke atas menuju Zhao Yu. Bab 66. Aku memang memikirkan idemu, tapi itu terlalu sulit untuk dilakukan. Jiang Xiaoxing berkata kepada Zhao Yu sambil memotong semangka, "Jauh lebih sulit untuk mendapatkan nomor akun daripada meretasnya. Peretasan dilakukan secara acak. Aku bisa menyerang asalkan aku bisa menemukan target dengan memanfaatkan celah. Tapi mendapatkan nomor adalah hal yang sama sekali berbeda." Zhao Yu mengusulkan agar Jiang Xiaoxing berhenti meretas orang lain, dan mulai membantu orang lain mendapatkan kembali nomor akun mereka yang hilang. Dia tidak hanya akan bisa mendapatkan uang, tetapi uang yang dia hasilkan akan lebih jujur daripada hasil peretasan. "Anda hanya perlu mempromosikannya di lingkungan sosial Anda," desak Zhao Yu, "dan Anda tidak perlu khawatir tidak memiliki transaksi." Membantu orang menemukan nomor rekening mereka yang hilang juga terdengar sangat berarti. "Petugas Zhao, apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah tentang aspek teknis." Jiang Xiaoxing meletakkan irisan semangka di depan Zhao Yu. "Keterampilan teknis saya belum mencapai tingkat di mana saya dapat membantu orang mendapatkan kembali nomor mereka yang hilang. Saya tidak akan mampu melakukannya." Zhao Yu menyesap birnya dan tersenyum, "Sudah kubilang kita adalah mitra. Kalau aku tidak punya senjata rahasia, kenapa aku menyarankanmu untuk berhenti menipu? Biar ku beritahu,
aku sudah memeriksa dengan tim keamanan internet hari ini, dan mereka punya perangkat lunak yang dirancang khusus untuk nomor akun internet. Dengan perangkat lunak itu, nomor yang hilang bisa diambil kembali dengan mudah. Oh, benarkah? Jiang Xiaoxing memikirkannya tetapi segera menggelengkan kepalanya. Petugas Zhao, jangan bilang Anda akan mendapatkan perangkat lunak Biro Keamanan Publik hanya untuk saya. Itu kejahatan yang jauh lebih besar daripada meretas akun. Apakah aku terlihat sebodoh itu? Zhao Yu menggigit semangka dan minum bir. Aku bisa memberimu kerangka kerja utama dan algoritma perangkat lunak itu. Aku yakin seorang peretas ulung sepertimu seharusnya bisa memprogramnya sendiri. Mendengar ini, mata Jiang Xiaoxing berbinar dan dia menganggukkan kepalanya dengan serius. Namun, setelah memikirkannya lebih saksama, dia mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika aku memiliki perangkat lunak itu, aku tetap tidak akan bisa masuk ke sistem. Jika aku tidak bisa masuk ke sistem, perangkat lunak yang canggih tetap tidak akan berguna. Cek. Zhao Yu tersenyum licik. Aku sudah mengetahuinya. Kita adalah mitra sejati kali ini. Jangan khawatir. Setelah kamu menangani perangkat lunaknya, kita bisa mulai bekerja. Kau benar-benar punya solusi. Jiang Xiaoxing hampir tidak mempercayainya, tetapi dia sangat tertarik dengan saran Zhao Yu. Dia berkata pada dirinya sendiri, jika kita benar-benar dapat mengambil kembali akun para pemain game online yang hilang, akan ada pasar yang besar untuk bisnis ini. Selain itu, akan memakan waktu yang jauh lebih sedikit daripada meretas akun. Kita akan dapat melakukan beberapa permintaan dalam waktu yang singkat. Jangan serakah. Meskipun kita melakukan sesuatu yang baik, itu tetap saja sesuatu yang tidak boleh diekspos. Wajah Zhao Yu menjadi gelap, kamu hanya perlu menghasilkan cukup uang untuk membayar tagihan medis ibumu, oke. Ujian tengah semestermu akan segera tiba, jadi kamu masih harus fokus pada studimu, mengerti? Ya, mengerti. Jiang Xiaoxing menganggukkan kepalanya, tetapi ekspresinya berubah dengan cepat dan dia bertanya dengan heran, hei. Ada yang tidak beres? Apa yang salah denganmu hari ini? Mengapa kamu menjadi orang baik? Sudah menemukan hati nuranimu. Astaga, Zhao Yu melempar kulit semangka itu ke tempat sampah. Sejak kapan aku jadi orang jahat? Biar ku beritahu, gadis muda, apapun yang terjadi, aku pernah menjadi ayahmu sebelumnya, jadi aku hanya berharap putriku punya masa depan yang cerah. Oh, kumohon, meskipun Jiang Xiaoxing cemberut, dia tersenyum cerah. Jiang Dafeng mendengar suara-suara dari lantai bawah dan segera berteriak, Xiaoxing. Kamu baik-baik saja, apakah polisi yang tidak bermoral itu melakukan sesuatu padamu? Cepat turun. Oh, jangan lupa minta uang darinya untuk membeli semangka. Saat itu pukul 10.30 malam, dan Zhao Yu baru saja mandi dan bersiap tidur. Sistem keajaiban di otaknya akhirnya mengirimkan pesan penyelesaian. Namun, pesan itu mengatakan sesuatu yang tidak diduga Zhao Yu. Sistem itu memberitahu dia bahwa tingkat penyelesaian petualangannya saat ini adalah 93%, dan bahwa dia telah menerima 3 alat sebagai hadiah. Wow, Zhao Yu terkejut karena dia tidak menyangka bahwa pencapaiannya akan setinggi itu. Memikirkan kembali apa yang terjadi hari itu, hanya ada 3 kejadian yang dapat dianggap sebagai petualangan. Pertama, dia berpura-pura menjadi ayah Jiang Xiaoxing. Kedua, dia menerima hadiah di kantor polisi. Dan ketiga, menipu para penipu. Oh, Zhao Yu menyadari bahwa jika percakapannya dengan Jiang Xiaoxing juga dianggap sebagai petualangan, maka totalnya akan menjadi 4. Apakah dia benar-benar melakukannya dengan baik? Cek. Zhao Yu mulai berpikir bahwa pasti ada semacam metodologi di baliknya. Dia merasa bahwa selain insiden dengan para penipu, yang agak ekstrim, dia pada dasarnya telah melakukan perbuatan baik sepanjang hari. Mungkinkah tingkat penyelesaiannya tinggi ketika dia melakukan perbuatan baik? Ah, sial. Zhao Yu menyentuh dagunya dan berpikir, jangan bilang kalau sistem ini memaksaku untuk menjadi orang baik. Dia tidak yakin apakah dia bisa menjadi orang baik setelah menjadi bajingan begitu lama. Setelah membuka alat-alat itu, ada kejutan tak terduga lainnya. Alat baru itu adalah alat analisis tak kasat mata. Zhao Yu awalnya mengira itu bukan sesuatu yang istimewa,
tetapi setelah mendengarnya, dia tidak dapat menahan diri untuk bersiul kagum. Penganalisis tak kasat mata ini mampu menganalisis komponen-komponen suatu objek dan memberikan gambaran terperinci tentangnya. Karena cerdiknya dia, sebuah pikiran langsung muncul di benak Zhao Yu. Jika dia menggunakan alat analisis tak kasat mata pada barang antik, apakah dia akan menjadi penilai barang antik? Namun, alat analisis tak kasat mata itu hanya dapat digunakan sekali pada satu objek. Dia punya 3, jadi dia hanya bisa menganalisis 3 item. Tampaknya dia harus terus mendapatkan tingkat penyelesaian yang tinggi jika dia ingin menjadi kaya. Zhao Yu menghitung peralatan yang telah diterimanya sejak petualangan besarnya dimulai. Ada 1 alat pelacak tak terlihat, 1 teleskop tak terlihat, 1 kunci multifungsi, 5 detektor kebohongan tak terlihat, dan 3 alat analisis tak terlihat. Ia juga mengingat fitur-fitur unik dari peralatan tersebut sehingga ia dapat menggunakannya dengan baik di masa mendatang. Zhao Yu ditakdirkan untuk mendapatkan tidur malam terbaik sejak ia meninggalkan kehidupan lamanya dan memasuki kehidupan ini. Kasusnya telah berakhir, ia telah menghasilkan sejumlah uang, dan masalah Jiang Xiaoxing, yang telah membuatnya sangat sedih, mulai terpecahkan. Bagaimana mungkin ia tidak bisa tidur nyenyak? Namun, terlepas dari seberapa nyenyaknya tidurnya, Zhao Yu bangun sangat pagi keesokan harinya. Dia punya 3 alasan untuk bangun pagi-pagi sekali. Alasan pertama adalah dia ingin bangun pagi-pagi sekali untuk mendapatkan peruntungannya dari sistem keajaiban sehingga dia bisa memulai petualangan hari itu dengan baik. Alasan kedua adalah unit investigasi kasus utama sedang mengadakan penghargaan skala kecil, dan Zhao Yu adalah bintangnya karena dia telah menangkap 2 pelaku. Zhao Yu sangat menantikan alasan ketiga. Karena dia telah menyelesaikan semua masalahnya yang lain, dia harus mulai memikirkan kebahagiaan seumur hidupnya. Dia akan pergi ke rumah sakit untuk mengejar cinta lamanya, Yao Jia. Bab 67. Heksagram air dan gunung. Air jurang, gunung keheningan, air sebelum gunung. Mendengar penjelasan heksagram yang sulit itu, Zhao Yu tidak mengerti apapun kecuali bahwa petualangannya hari itu tidak ada hubungannya dengan uang. Namun karena unsur misteri, ia justru bersemangat. Tidak mengetahui apa yang diharapkan memberinya harapan yang jauh lebih tinggi tentang apa yang akan terjadi. Tepat pukul 8 pagi itu, upacara penghargaan cabang Rongyang dimulai. Upacara ini lebih ditujukan untuk memberi semangat kepada petugas lainnya, jadi jelas upacara ini tidak semegah upacara di kantor kota, dan hanya personel kantor cabang yang boleh hadir, namun, Kepala Biro Zhou Andong, Wakil Kepala Biro Luan Xiao Xiao, yang mengawasi unit investigasi kasus utama, para pemimpin dari berbagai departemen, dan semua penyidik dari unit investigasi kasus utama menghadiri upacara ini. Selama pertemuan tersebut, Kepala Biro Zhou pertama-tama memberikan pujian kepada cabang Rongyang dari pejabat kota. Kemudian, ia memberikan pujian khusus kepada anggota unit investigasi kasus utama atas kinerja luar biasa mereka, dengan mencatat bahwa kerjasama tim dalam unit tersebut sangat penting dalam memecahkan 2 kasus besar secara berurutan. Ia memuji ketua tim Kuping dari tim B atas kontribusinya yang signifikan terhadap kedua kasus tersebut, dengan mencatat bahwa jika bukan karena kepemimpinannya yang kuat, kedua kasus tersebut tidak akan pernah dapat diselesaikan secepat itu. Namun mengenai kasus Zhao Yu, Kepala Biro Zhou hanya menyebutkannya sebagai catatan sampingan, dengan mengatakan bahwa Zhao Yu dan Kuping telah bersama-sama ketika mereka menerima penghargaan. Ia tidak menyebutkan kehormatan atau penghargaan apa yang telah diterima keduanya. Jelas, Zhao Yu tidak senang. Apa ini? Pikir Zhao Yu. Meskipun semua orang berkontribusi, akulah yang menangkap penjahatnya. Apakah itu tidak layak disebutkan di upacara penghargaan? Saat Zhao Yu duduk di sana dengan alis berkerut, dia tiba-tiba melihat Liu Changhu di sisi yang berlawanan. Pria itu tersenyum mengancam padanya, tetapi ketika dia melihat Zhao Yu menatapnya, Liu Changhu langsung berhenti. Ada yang aneh, kata Zhao Yu pada dirinya sendiri. Melihat situasi di hadapannya, Zhao Yu secara naluriah menyadari sesuatu. Seperti yang diharapkan, setelah Kepala Biro Zhou memuji, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata kepada kelompok itu, semuanya, dengarkan. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat pengumuman. Saya ingin menyebutkan beberapa perubahan dalam personel.
Kapten Jin Zhenbang akhir-akhir ini sedang tidak enak badan, oleh karena itu, para petinggi telah memutuskan bahwa Ten Liu Changhu harus mengambil alih sebagai Kapten Unit Investigasi Kasus Utama untuk saat ini. Karena Ten Mao Wei masih dalam pemulihan dari luka-lukanya, pekerjaannya untuk sementara akan diambil alih oleh Ni Peng Xin. Karena kinerja ketua tim Kuping yang sangat baik, selain melanjutkan sebagai ketua tim B, dia juga akan mengambil alih sebagai wakil kapten. Mendengar 3 perubahan itu, para penyelidik tak kuasa menahan diri untuk membuat keributan kecil. Alasannya sebagian besar karena semua orang merasa pengunduran diri Kapten Jin terlalu tiba-tiba. Tidak nyaman. Lelaki tua itu sangat sehat, bagaimana mungkin dia tidak nyaman? Lagi pula, ketidaknyamanan bukanlah alasan untuk mengundurkan diri, bukan? Kawan-kawan, melihat diskusi yang sedang berlangsung, Kepala Biro Zhou segera membungkam kelompok itu dengan isyarat tangan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, semua perubahan ini bersifat sementara, tidak resmi. Kapten Jin hanya mengambil cuti sementara, jika dia bisa pulih dengan cepat, dia mungkin akan segera kembali bekerja. Benar, benar, Wakil Kepala Biro Luo Xiao adalah seorang pemimpin yang berpengalaman. Dia segera pergi dari tempat kepala biro berhenti. Semua orang mungkin dapat melihat bahwa Changhu, Peng Xin, dan Kuping semuanya dapat disebut sebagai jagoan tim kita dalam hal pengalaman dan kemampuan. Saya yakin bahwa ketiga orang ini akan bekerja dengan baik dalam peran baru mereka. Semoga semua orang masih dapat bekerja sama dengan baik, dan memenangkan lebih banyak kehormatan bagi kantor cabang kita. Saat dia selesai, dia mulai bertepuk tangan, dan memimpin semua orang untuk melakukannya juga. Setelah itu, sebagai kapten sementara, Liu Changhu mengambil sumpah jabatannya sendiri, dan jelas mengatakan hal-hal remeh seperti bahwa ia akan bekerja keras, setia pada pekerjaan, dan sebagainya. Apa yang awalnya merupakan upacara penghargaan berakhir seperti semacam upacara sumpah jabatan. Itu sangat membosankan bagi Zhao Yu. Apakah itu diabaikan oleh kepala biro, atau perubahan personel, Zhao Yu tidak peduli. Zhao Yu berpikir dalam hati, kalian lakukan apa yang kalian mau, aku sudah mendapatkan uang penghargaan. Pujian atau tidak, dorongan atau tidak, aku akan tetap memecahkan kasusku sendiri, menangkap beberapa pelaku, dan menghasilkan lebih banyak uang. Begitu para pemimpin meninggalkan tempat itu, para penyelidik dari unit investigasi kasus utama langsung membuat keributan. Orang-orang sudah saling bertanya, apa yang terjadi dengan Kapten Jin? Apakah dia sakit? Apakah itu sebabnya kita tidak melihatnya selama beberapa hari? Namun, meskipun semua orang bertanya, tidak ada yang benar-benar tahu jawabannya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Kapten Jin Zhenbang. Semua orang dari tim B mengelilingi Kuping, dan mendesaknya untuk mentraktir semua orang makan malam sambil mengucapkan selamat atas kenaikan pangkatnya menjadi wakil kapten. Orang-orang dari tim A malah mengepung Peng Xin, dan menuntut untuk mengetahui berapa banyak uang yang telah disuapnya kepada para pejabat. Peng Xin tampak bingung, dan berulang kali menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak memberi hadiah kepada siapapun, atau bahkan menyapa siapapun. Di antara banyak penyidik, ada juga banyak yang khawatir tentang Zhao Yu. Zhang Jingfeng adalah salah satunya. Dia menepuk bahu Zhao Yu dan bertanya dengan suara kecil, "Bro, musuh bebuyutanmu sekarang adalah kapten, kamu harus berhati-hati." Orang itu sangat pendendam. Hari ketika aku melihatnya di Departemen Keuangan ketika dia pergi untuk membayar 1.800 yuan milikmu, dia tampak sangat menakutkan, seperti dia akan membunuh seseorang. Ya, Li Bei ini juga sama khawatirnya. Sekarang Liu sudah menjadi kapten, dia pasti akan mencoba melakukan sesuatu padamu. Senior, bagaimana kalau kamu mengambil cuti beberapa hari dan mencoba menghindarinya? Hehehe, Zhao Yu tertawa. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Kalau dia tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggunya, tapi kalau dia berani mencoba sesuatu padaku, lihat saja bagaimana aku akan menghadapinya. Zhao Yu tidak peduli dengan Liu Changhu. Dibandingkan dengan kebahagiaannya sendiri, Liu Changhu tidak berharga sedikit pun. Saat ini, prioritas utamanya adalah mencari tahu cara berkencan dengan Yao Jia. Di rumah sakit umum kota Kinsan,
di bangsal onkologi tulang, Kapten Jin Zhenbang duduk tegak di ranjang rumah sakit. Di samping ranjang rumah sakit, Kapten Departemen Investigasi Ekonomi Kota, Liao Jingxian. Liao Jingxian memegang cangkir tehnya, menikmati secangkir teh oolong sambil bertanya, "Bagaimana, Jin? Tidak bisa melepaskan tim investigasimu. Aku sudah melakukan ini sepanjang hidupku." Kapten Jin mendesah, "Bohong kalau kukatakan aku bisa melepaskan semuanya. Baiklah, jangan terlalu emosional. Kau harus melupakannya, dan biarkan anak-anak muda mencari tahu sendiri." Kapten Liao mencoba menghiburnya, "Jangan keras kepala, aku selalu ingin bertanya padamu, menurutmu siapa yang seharusnya menjadi penerusmu? Apakah Liu Changhu atau Kuping? Atau mungkin Mao Wei?" Mendengar pertanyaan itu, ekspresi Jin Zhenbang berubah sangat serius. Dia menundukkan kepalanya dan merenung cukup lama sebelum berkata dengan serius, "Menurutku, hanya ada satu orang yang tepat, dan itu adalah Zhao Yu." Bab 68. Apa kau yakin, Jin? Kau tidak suka bercanda. Kapten Liao terkejut, "Aku pernah mendengar tentang Zhao Yu, dan aku juga bertemu dengannya di acara penghargaan kemarin. Meskipun dia menangkap 2 penjahat dan mendapat hadiah, kudengar karakternya tidak baik, dan bahkan orang-orang di biro kota membicarakan detektif gangster ini sekarang. Kau benar-benar sangat mengaguminya." "Liao," Kapten Jin tampak sangat serius, "meskipun ada beberapa masalah dengan perilaku anak itu, dia memiliki dorongan dan keteguhan yang tidak dimiliki orang lain. Sepertinya aku melihat diri kita yang lebih muda dalam dirinya. Apakah kau ingat apa yang biasa mereka panggil kita di kantor polisi setempat? Binatang buas. Hahaha, dasar orang tua yang suka bernostalgia." Kapten Liao tertawa, "Benar sekali, polisi seperti kita harus bertindak seperti binatang buas untuk mengintimidasi para penjahat. Kita harus lebih ganas dari mereka. Namun, zaman sekarang sudah berbeda. Penjahat zaman sekarang tidak lagi berotot dan tidak punya otak. Menangkap penjahat tidak hanya bergantung pada keberanian, saya pikir agen seperti Kuping akan lebih dapat diandalkan. Kuping dan yang lainnya punya kemampuan, tapi kurang berani dan punya tekad. Kalian akan lihat sendiri." Kapten Jin tegas dengan pendapatnya, "Zhao Yu akan mengejutkan kita berdua." "Saya tidak setuju." Kapten Liao tersenyum, "Tetapi Anda lebih mengenal karakter dan latar belakang Liu Changhu daripada saya. Saya rasa Zhao Yu akan dipaksa pergi olehnya sebelum Anda diberhentikan. Pria sejati tahu kapan harus menerima kenyataan pahit dan kapan harus menundukkan kepala." Kapten Jin berbicara dengan bermartabat, "Menderita sedikit keluhan akan membantu perkembangan yang lebih baik. Aku hanya takut penerus pilihanmu itu tidak akan mau menerima kenyataan." Kata Kapten Liao, "Jika dia bertindak gegabah dan melakukan hal-hal yang keterlaluan, tidak akan ada kesempatan untuk itu." "Benar sekali." Kapten Jin menganggukkan kepalanya dan merenung, "Tapi, kalau dipikir-pikir, Liao, ku dengar kau akan segera dipromosikan menjadi wakil kepala stasiun. Tolong bantu aku mengurus orang-orang di bawahku ini. Terutama Zhao Yu, jika dia menunjukkan tanda-tanda akan tersesat, ingatlah untuk membimbingnya kembali ke jalan yang benar." "Jangan khawatir." Kapten Liao setuju, "Meskipun kau selalu bersikap angkuh dan sombong di depan agen-agenmu, aku tahu kau mengkhawatirkan mereka. Mengenai Zhao Yu itu, aku tidak bisa menjamin apapun, tetapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Namun, aku benar-benar ingin melihat kejutan seperti apa yang akan diberikannya padaku di masa mendatang." Aho, aho, aho. Zhao Yu bersin 3 kali berturut-turut dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir, apakah seseorang sedang memikirkanku atau apakah aku benar-benar sedang flu. Menepis pikiran itu, dia mengangkat teleponnya tinggi-tinggi dan mengarahkan kamera ke seorang pria yang wajahnya telah babak belur. "Berdiri diam, lihat kamera, buka matamu." Mata pria itu telah dipukuli dan bengkak oleh Zhao Yu. Bagaimana dia masih bisa membukanya? Dia bersandar ke dinding dengan ketakutan dan memohon dengan lembut, "Kakak, kami salah. Kami benar-benar salah. Tolong lepaskan kami." Pria itu adalah pria pirang yang telah memeras uang dari Zhao Yu di kantor polisi. Di samping si pirang ada 4 kaki tangannya yang juga telah dipukul dengan kejam ke tanah oleh Zhao Yu dan mengerang kesakitan.
Mereka berada di sudut yang sepi di Gang Yuxi dan lelaki pirang itu memiliki papan tanda di depannya dengan tulisan, "Berhenti di sini untuk ekstasi," di atasnya. Sekantong jeli kacang ditempel di bawah papan tanda itu. Klik, klik. Setelah Zhao Yu mengambil gambar, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Baiklah, berikutnya, ya, berikan dia papan nama." Pria pirang itu tidak berani untuk tidak patuh dan buru-buru menyerahkan papan nama dan permen jeli kepada bocah nakal berikutnya. Zhao Yu mengambil foto mereka satu demi satu. Baiklah, tugas selesai. Zhao Yu menggoyangkan ponselnya dan berkata kepada para bajingan itu, "Tunggu saja surat perintah penangkapan. Setelah disetujui aku akan mengundang kalian minum teh di kantor polisi." "Kakak," si pirang mencengkeram bagian bawah celana Zhao Yu dan berteriak, "Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Uangmu, 10.000 yuan. Lihat, aku sudah mengumpulkan jumlahnya untukmu." Anak muda di sampingnya terlatih-tatih dan menyerahkan kantong kertas kepada Zhao Yu. "Ya, kakak, tolong hitung, 10.000 yuan tepatnya. Kami sudah mengumpulkan sisanya. Saya mohon, tolong ambil." "Sialan kau." Zhao Yu menatap tajam dan mengangkat tangannya, ingin menamparnya. Bocah pang muda itu ketakutan dan dengan cepat meringkuk. Semua pang tampak putus asa saat Zhao Yu membuka dompetnya dan mengeluarkan setumpuk uang kertas lagi. Ini 2.000 yuan. Zhao Yu meletakkan uang itu di depan pria pirang itu. "Dengar, ambil ini dulu, aku akan memberimu lebih banyak jika ini tidak cukup." "Ya ampun, aduh." Si pirang berlutut di depan Zhao Yu dan memohon padanya, "Kakak. Kau ingin aku mati? Aku menyerah, tolong jangan tampar aku lagi. Wajahku sakit meskipun tanganmu tidak. Itu akan mengorbankan nyawaku. Aku mohon padamu." "Diam," teriak Zhao Yu, "jangan khawatir. Aku tidak menamparmu kali ini. Ini tugasmu. Aku butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu sekarang. Jika dilakukan dengan benar, aku akan segera menghapus foto-foto itu dan menjamin bahwa aku tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana menurutmu?" Aku," si pirang mengumpulkan keberanian dan mendongak, "benarkah? Kakak, apa yang kau inginkan dari kami?" "Wahahaha." Zhao Yu menertawakan para bajingan itu dan berkata, "Berkemaslah dan ikut aku ke rumah sakit kota." 1 jam kemudian, Zhao Yu membawa sebuket bunga dan tiba dengan semangat di bangsal ortopedi rumah sakit kota Kinsan. Para pemuda berandal dari Gang Yuxi mengikutinya dari jauh di belakang, dan siap menerima instruksi dari kepala baru mereka. Zhao Yu langsung menuju ke pos perawat untuk mencari tahu apakah kepala perawat, Yao Jia, ada di sana. Tanpa diduga, dia melihat sekelompok dokter, perawat, dan bahkan pasien berkerumun di pos perawat untuk mendiskusikan sesuatu. Setelah dia berhasil masuk ke kerumunan, dia melihat bahwa lantai dihiasi dengan bunga-bunga segar yang mengesankan. Itu adalah mawar merah menyala yang tampak sangat indah. "Jia, 999 mawar ini untukmu, semoga kau menyukainya." Di depan mawar-mawar itu ada seorang pemuda tampan berjas bermerek yang sedang menatap Yao Jia, terpesona dengan cinta. Di sisi lain mawar-mawar itu ada Yao Jia dengan seragam perawatnya, memegang nampan obat-obatan. Namun, Yao Jia mengerutkan kening dan tampak sangat gelisah. "Hao Jiajun, kau tidak boleh melakukan ini." Yao Jia merasa malu, "Ini bangsal pasien, dan kau mengganggu pekerjaan kami. Ada banyak pasien yang menunggu kami. Kita tidak begitu mengenal satu sama lain, kan?" "Nona Jia, pria bernama Hao Jiajun itu tergila-gila padamu. Itu tidak penting, aku sudah terpikat padamu sejak pertama kali aku melihatmu. Kau adalah dewi yang sempurna di hatiku. Percayalah, ini bukan karena aku bersikap impulsif. Aku bersumpah bahwa aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk merawatmu. Jadi, Nona Yao Jia, maukah kau menjadi pacarku?" Bab 69. Orang-orang mulai bergumam di antara mereka sendiri. Para perawat semua melemparkan pandangan iri pada Yao Jia, 999 mawar dan seorang anak orang kaya tergila-gila padanya. Di mata mereka, Yao Jia seperti baru saja memenangkan lotre. Namun, wajah Yao Jia tidak menunjukkan apa-apa selain kebingungan, dan bahkan sedikit rasa jijik. "Hao Jiajun, jangan seperti itu." Yao Jia masih memegangi piring pil itu.
Aku bahkan tidak mengenalmu, dan kau tidak mengenalku. Aku juga. Ayahku adalah Hao Gang, presiden perusahaan Rongtian. Kalian pasti pernah mendengar tentangnya. Perkenalan Hao Jiajun membuat semua orang terkejut. Perusahaan Rongtian adalah perusahaan terkemuka di Kinsan. Semua orang mengenal mereka. Mereka bahkan terkenal di seluruh negeri. Putra presiden perusahaan Rongtian adalah orang paling kaya bahkan di antara anak-anak manja yang kaya. Di mata orang banyak, Yao Jia pasti telah menggunakan keberuntungannya dari beberapa kehidupan sebelumnya untuk didekati oleh anak itu. Maksudku kepribadian, kita bahkan belum pernah bicara sebelumnya. Yao Jia menggigit bibirnya. Dia tidak punya pengalaman menghadapi gangguan mendadak seperti itu, dan bingung harus berbuat apa. Zhao Yu, yang menonton dari pinggir lapangan, sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dia berpikir dalam hati, astaga, sungguh kebetulan. Syukurlah aku datang hari ini, kalau tidak, gadis impianku pasti sudah dicuri oleh si idiot ini. Mencuri wanitaku? Beraninya, tapi, Zhao Yu tiba-tiba teringat bahwa masih ada sekelompok penjahat di belakangnya. Alasan mengapa Zhao Yu pergi mencari si pirang dan teman-temannya adalah agar mereka bisa berpura-pura mengganggu Yao Jia, dan kemudian Zhao Yu akan masuk dan menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan itu. Tapi entah dari mana, anak orang kaya yang menyebalkan itu muncul, dan tiba-tiba rencana Zhao Yu hancur. Karena musuh telah muncul, apakah Zhao Yu masih membutuhkan bantuan si pirang dan teman-temannya? Zhao Yu tiba-tiba menoleh dan menggelengkan kepalanya ke arah si pirang, memberi isyarat bahwa rencananya telah berubah, dan mereka harus tetap tinggal. Namun si pirang hanya fokus menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya oleh polisi iblis. Dalam keresahannya, dia mengira Zhao Yu telah memberi isyarat kepada mereka untuk melanjutkan rencana mereka. Dengan teriakan si pirang, semua penjahat bergegas keluar dari tangga. Zhao Yu tertegun, dan dahinya berkerut. Dia terus membuat wajah-wajah masam ke arah si pirang, mencoba menyuruhnya untuk tetap di tempat, tetapi si pirang terlalu fokus pada apa yang menurutnya seharusnya dia lakukan, dan bahkan tidak melihat ke arah bosnya saat dia bergegas keluar. Terkejut oleh teriakan itu, Yao Jia dan kerumunan itu semua menatap dengan bingung. Semua orang menghentikan diskusi mereka, membuat teriakan para penjahat itu semakin keras. Wahaha, si pirang adalah orang pertama yang berlari maju, tidak ada yang berani menghalanginya dan mereka semua minggir untuk memberi ruang baginya. Si pirang berteriak, katakan padaku, Jia, tunggu, bukan, Yao Jia. Siapa Yao Jia? Katakan padaku. Para perawat dan dokter saling memandang, kerumunan itu semakin bingung, bahkan Hao Jiajun yang manja pun bingung. Itu aku, Yao Jia menjawab dengan lemah, lalu menunjuk mata si pirang dan bertanya dengan lembut, apakah kamu butuh bantuan, dengan itu? Mata si pirang masih bengkak karena ditampar Zhao Yu. Dia harus mengangkat dagunya dan menyipitkan matanya karena kelopak matanya yang bengkak untuk melihat orang lain, tampak sangat menyedihkan. Yao Jia bertanya apakah matanya perlu dirawat. Diam kau. Si pirang melafalkan dialognya sendiri, lalu menepuk pahanya dan berteriak, hari itu, kau kehilangan tas. Lalu ada unta, maksudku, seseorang menunggangi unta dan mengambil kembali tasmu. Ya, Yao Jia terdiam sejenak sebelum mengangguk, sedikit bingung. Tahukah kamu, gara-gara tasmu, seberapa banyak penderitaan yang kami alami? Teriak si pirang, kami semua adalah orang-orang yang memiliki kios kecil di Gang Yuxi, dan semua barang dagangan kami dihancurkan oleh unta itu. Mata Yao Jia membelalak dan dia berkata dengan kaget, apakah matamu ditendang oleh unta? Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kemarilah. Aku akan membantumu mengoleskan obat. Si pirang tidak menyangka reaksi aneh Yao Jia, dan tampak sedikit terintimidasi. Zhao Yu mulai menamparkan dirinya sendiri karena frustrasi. Seluruh situasi ini sungguh canggung baginya. Tidak, si pirang akhirnya bereaksi dan berteriak, kami di sini untuk membuatmu membayar kerugian kami. Kerugian kami disebabkan oleh tasmu, jadi kamu harus membayar kerugian kami. Ya, tepat. Bayar untuk kami. Para penjahat itu melanjutkan dengan serempak sesuai dengan dialog mereka,
tetapi juga terdengar sedikit putus asa. Mereka tahu dalam hati bahwa mereka hanya berakting, dan bahwa Zhao Yu akan segera bergegas dan menghajar mereka semua. Membayar. Membayar untuk apa? Yao Jia semakin bingung. Dia bahkan belum selesai mengurus anak orang kaya yang manja itu, dan sekarang tiba-tiba ada orang yang mencoba memeras uang darinya. Apa yang sedang terjadi? Kupikir itu sesuatu yang besar. Di sini, tanpa diduga, anak orang kaya, Hao Jiajun angkat bicara. Tanpa ragu, dia mengeluarkan tas kulitnya, lalu mengeluarkan beberapa tumpukan uang kertas baru. 1, 2, 3, 4, 5. Dia menghitung dan mengeluarkan uang. Karena tumpukan uangnya terlalu banyak sehingga tidak muat di tangannya, dia mulai menyerahkannya langsung kepada si pirang. 10. Hao Jiajun mengeluarkan 10 tumpukan dan tertawa sambil melanjutkan, 100.000 yuan, apakah itu cukup? Ya Tuhan, si pirang memegang 10 tumpukan uang di tangannya saat dia berdiri di sana dalam keadaan terkejut. Pada saat itu, pandangan dunianya, pandangan moralnya, dan pandangannya tentang kehidupan semuanya hancur total. Para penjahat di sampingnya bahkan lebih terkejut, masing-masing dari mereka hanya bisa menatap, tidak dapat berbicara. Aduh, astaga, Zhao Yu menjambak rambutnya di tengah kerumunan sambil mengumpat si pirang idiot dan teman-temannya. Situasi gadis yang sedang dalam kesulitan itu telah hancur. Bukan saja dia tidak menyelamatkan gadis itu, tetapi mereka juga menyerahkannya kepada anak orang kaya itu. Astaga, astaga. Namun, saat kekacauan itu terjadi, si pirang, yang memegang setumpuk besar uang tunai di tangannya, mulai menjulurkan lehernya ke kerumunan, mencari sesuatu. Dia, tentu saja, mencari Zhao Yu, berharap untuk bertanya apa yang harus dia lakukan. Terus bermain atau mengambil uang itu dan melarikan diri. Ya Tuhan, ini 100.000 yuan. Pikirnya. Apa? Tidak cukup. Hao Jiajun melihat bahwa si pirang itu teralihkan, dan mengangkat tangannya. Oke, ambil saja semuanya. Saat dia selesai berbicara, dia memegang tas kulitnya terbalik. Beberapa gumpalan uang tunai lainnya jatuh ke lengan si pirang, bahkan beberapa berakhir di tanah. Ini adalah uang saku yang kubawa. Hao Jiajun menepukkan tangannya. Jika tidak cukup, beritahu aku jumlahnya dan berikan aku nomor teleponmu, aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Tiba-tiba si pirang merasa lututnya lemas, dan tubuhnya kehilangan kekuatannya. Bocah itu hampir ingin pingsan saat itu juga. Bab 70. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Yao Jia menunjuk uang yang dipegang si pirang, lalu ke anak orang kaya itu, apa kau gila? Apa kalian semua gila? Kenapa kau harus memberi mereka uang? Itu bukan salahku. Unta, ya, barang-barangmu dirusak oleh unta, jadi ambil saja dari unta. Kenapa kau datang dan mencariku? Si pirang terdiam. Kata-kata Yao Jia terdengar sangat familiar baginya. Unta, mata anak orang kaya itu berbinar, dan dia berjanji kepada Yao Jia, tidak masalah, lupakan seekor unta, aku akan membelikanmu seluruh kebun binatang. Ya ampun, aku mau pingsan, apa yang sebenarnya terjadi? Zhao Yu tahu bahwa jika dia tidak berbicara, situasinya akan semakin kacau. Dia dengan cepat menerobos kerumunan dan bergegas maju, namun, dia berhenti setelah hanya 2 langkah. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa mulai membersihkan kekacauan ini. Dia ada di sana untuk mengejar seorang gadis. Tetapi dengan kemunculan tiba-tiba anak orang kaya itu, bagaimana dia bisa mengejarnya? Juga, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah si pirang dan uang itu? Benar-benar kacau. Tidak mungkin. Yao Jia berteriak tegas pada si pirang, aku peringatkan kau, kembalikan uang ini. Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Cari polisi jika kau ingin ganti rugi. Hei, tidak apa-apa. Hao Jiajun menghiburnya, apa gunanya sedikit uang? Aku bisa mengganti seluruh gang, apalagi barang-barang yang rusak. Hei, bisakah kau diam saja? Yao Jia berteriak marah, cepat, ambil kembali uangmu. Kau tidak bisa memberikannya kepada mereka. Mendengar ini, si pirang memegang erat uang itu, tidak mau berpisah dengannya. Namun,
Atasannya tidak mengatakan apapun dan dia terjebak di tengah situasi. Tepat saat si pirang mengangkat kepalanya, dia segera melihat Zhao Yu. Dia segera memberi isyarat untuk memberi instruksi tentang apa yang harus dilakukan dengan uang itu. Zhao Yu tahu bahwa dia tidak bisa tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa lagi. Dia segera mengedipkan matanya dan mengerucutkan bibirnya ke arah si pirang. Apa maksudmu? Si pirang sama sekali tidak bisa memahami Zhao Yu dan berkata dengan cemas. Orang-orang di sekitarnya menoleh dan menatap Zhao Yu. Zhao Yu menjulurkan lidahnya dan berpikir dalam hati, apakah ini yang mereka maksud dengan rekan setim yang bodoh? Mata Yao Jia berbinar saat melihat Zhao Yu, dan dia menunjuknya. Hei! Bukankah itu petugas sesuatu? Sungguh, kebetulan. Zhao Yu telah sepenuhnya terungkap. Kerumunan dengan suara bulat bergeser ke satu sisi dan memberinya sorotan. Astaga, Zhao Yu menggertakkan giginya. Wajahnya pucat pasi. Hei, Yao Jia tampak seolah telah menemukan penyelamatnya dan menunjuk Zhao Yu kepada si pirang. Polisi ini adalah orang yang menunggangi unta. Cari dia jika kamu punya masalah. Si pirang akhirnya menyadari bahwa ia mungkin telah membocorkan rahasia. Ia bergidik membayangkan akan ditampar oleh Zhao Yu lagi. Jika ia menggagalkan rencana pemimpinnya, ia pasti akan dihukum. Anak orang kaya itu menoleh dan menatap Zhao Yu, merasa sangat kesal, apakah aku memilih hari yang salah? Dari mana semua orang ini berasal? Memem, Zhao Yu menatap Yao Jia, lalu berbalik dan menatap pria kaya itu, lalu menatap si pirang. Setelah serangkaian memem yang panjang, akhirnya dia mengatakan sesuatu yang berguna. Halo semuanya. Saya di sini untuk mengunjungi dokter. Si pirang menjatuhkan beberapa tumpukan uang ke lantai, dan para bajingan lainnya segera berlutut untuk mengambilnya. Yao Jia menatap dengan mata terbelalak dan tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Ya. Zhao Yu menggaruk kepalanya, masih memegang buket bunga. Buket ini jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 999 mawar di lantai. Nona Yao Jia, halo. Sebenarnya. Sementara Zhao Yu tergagap, otaknya berpikir keras. Akhirnya, matanya tertuju pada Hao Jiajun, dan dia memikirkan ide kekanak-kanakan. Namun, mengingat situasinya, Zhao Yu tidak peduli apakah itu kekanak-kanakan, apapun lebih baik daripada ketahuan. Dengan pikiran ini, dia bergegas menuju si pirang dan memukul kepalanya dengan buket bunga. Saat kelopak bunga berhamburan, Zhao Yu berteriak, dasar bajingan kecil, masih ingin menipuku. Kau pikir aku tidak tahu bahwa kalian semua bersama-sama? Apa? Si pirang tercengang dan menatap Zhao Yu dengan polos melalui matanya yang bengkak. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau mau dipukuli? Zhao Yu memukulnya lagi dengan bunga dan berbisik di telinganya, ambil uangnya dan lari. Jangan kira aku tidak tahu. Zhao Yu berbalik dan menunjuk ke anak orang kaya itu, kalian semua bersama-sama menipu Nona Yao Jia. Anak orang kaya, hentikan aktingmu. Apa? Yao Jia terkejut. Hei, siapa kamu? Apa yang kamu bicarakan? Hao Jiajun bingung. Siapa aku? Zhao Yu mengeluarkan lencana polisinya dan berteriak, aku seorang polisi. Si pirang akhirnya bereaksi setelah mendengar Zhao Yu berteriak, dan memberi isyarat pada bajingan lainnya sebelum lari membawa uang itu. Jangan lari, berhenti. Zhao Yu berpura-pura mengejar sampai para bajingan itu menghilang. Apa? Hao Jiajun benar-benar bingung dan mengerutkan kening, bukankah mereka meminta kompensasi padamu? Wahaha, Zhao Yu tertawa terbahak-bahak, kau masih ingin terus berakting. Kau pikir kami semua bodoh? Para bajingan itu disewa olehmu untuk membuat pertunjukan, siapa yang kau coba bohongi? Zhao Yu menoleh ke Yao Jia, Nona Yao Jia, jangan tertipu, para bajingan itu akan mengembalikan uangnya setelah ini, jadi tentu saja dia tidak perlu mengejar mereka. Yao Jia menyadari apa yang sedang terjadi dan menatap Hao Jiajun dengan ekspresi yang sama sekali berbeda. Itu tidak benar. Hao Jiajun mulai memahami situasinya sedikit lebih dalam, tetapi dia masih tidak dapat memahami bagaimana dia tiba-tiba menjadi penipu.